Halo, Perkenalkan, nama saya Ita Kursiatul Mamluah. Saya mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen risiko dalam perbankan syariah. Istilah manajemen risiko berasal dari kata kontrol, yang berarti pengendalian atau pengelolaan. Risiko dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif kepada pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola. Jenis-jenis risiko perbankan syariah yaitu: 1. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam perbankan pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang. 2. Risiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. 3. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah. 4. Risiko operasional. Risiko operasional bisa muncul akibat pembiayaan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan di operasional dan keuangan syariah. 5. Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini, rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Pada dasarnya, manajemen risiko dapat dilakukan oleh tahap-tahap sebagai berikut, antaranya identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, pengelolaan risiko. bagaimana jika laporan keuangan dikaitkan dengan lembaga perbankan? Nah, kita ketahui dulu nih, bank ini kan mempunyai peranan dalam mengintermediasi antara pemilik dana dan juga pengguna dana. Nah, bagi pemilik modal atau pemilik dana yang ada di bank, maka mereka ini perlu laporan keuangan untuk melihat seberapa baik sih kinerja keuangan dari bank tersebut. Nah, para nasabah khususnya penanam modal atau penyimpan dana di bank sangat membutuhkan informasi yang akurat dan juga valid karena sangat berkaitan dengan tingkat keamanan dari dana yang ditanamkan atau disimpan di bank tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan menghadapi suatu risiko ataupun ketidakpastian hasil. Nah, banyak risiko yang harus dikelola bank agar terhindar dari kerugian. Nah, jika mengacu pada Bank Indonesia, ada 8 risiko perbankan dan risiko yang harus dikelola perbankan tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, terus risiko reputasi, risiko strategi, dan juga yang terakhir yaitu risiko kepatuhan. Nah, tetapi pada bab kali ini pembahasan hanya dibatasi pada risiko likuiditas. Nah, untuk itulah salah satu informasi dari banyaknya informasi yang dibutuhkan adalah bagaimana sih tingkat risiko likuiditas dari bank tersebut. Oke, sebelum membahas tentang risiko likuiditas, maka kita harus paham dulu tentang apa sih itu likuiditas. Oke, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Nah, suatu perusahaan harus bisa mengelola dengan baik antara modal kerja dengan sumber dana jangka pendek. Nah, karena hal tersebut itu berkaitan dengan kelancaran operasional sehari-hari suatu perusahaan itu sendiri. Jika likuiditas kurang atau tidak baik, berarti menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendeknya ini lebih besar dibandingkan modal kerja yang dimiliki. Nah, dampaknya jika likuiditas kurang baik menunjukkan juga bahwa perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam pembiayaan operasional sehari-hari. Sebaliknya, jika perusahaan terjadi kelebihan likuiditas juga akan berdampak kurang baik. Hal itu menggambarkan bahwa pengelolaan modal kerja tidak memberikan manfaat bagi pendapatan yang akan diperoleh oleh perbankan. Nah, dari pemahaman tersebut, maka
melihat tingkat likuiditas perusahaan, harus bisa diukur terlebih dahulu tentang seberapa besar sih perusahaan mampu melunasi kewajiban tanpa menimbulkan kerugian. Nah, perusahaan atau lembaga perbankan serta para stakeholder tidak akan mengalami kerugian jika likuiditas perusahaan ini tidak menimbulkan masalah kerugian. Nah, masalah kerugian tidak akan timbul jika aset investasi yang digunakan dalam memenuhi kewajiban tersebut sangat liquid atau mudah dikonversikan ke dalam menjadi kas. Nah, sebaliknya jika tidak liquid atau butuh waktu yang sangat lama dalam mengkonversikan ke dalam kas, maka kemungkinan besar akan menciptakan risiko likuiditas. Nah, untuk itu risiko likuiditas ini tidak bisa diabaikan. Karena apa? Karena bank, terutama bank pengkreditan rakyat itu harus memiliki manajemen risiko likuiditas yang sangat kuat seperti itu. Nah, saat kita sudah mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan, maka kita harus siap menghadapi risiko yang ditimbulkannya. Untuk bisa meminimalkan risiko, maka pihak lembaga keuangan, perusahaan, stakeholder yang terkait harus bisa mengelola risiko tersebut dengan baik dan benar. Beberapa cara dalam manajemen risiko yaitu ada 5. Yang pertama yaitu membentuk mekanisme yang jelas dan terarah. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Di sini tim keuangan harus mengidentifikasi antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar dengan menetapkan cara mengantisipasinya jika terjadi kesulitan likuiditas. Yang ketiga, melakukan pengukuran darurat atau di sini digunakan jika perusahaan tidak mampu memperbaiki keadaan. Yang keempat, peningkatan cadangan kas atau setara kas, yaitu di sini untuk menjaga perusahaan tetap liquid, maka perusahaan harus menjaga adanya kas atau aset yang mendekati kas. Dan yang kelima, mitigasi risiko likuiditas, yaitu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menetapkan komposisi porsi baik di cadangan kas maupun aset liquid lainnya. Di samping manajemen risiko likuiditas di atas, maka untuk menghindari adanya risiko likuiditas di perbankan perlu menerapkan analisis kredit jika akan menyalurkan pinjaman agar tidak terjadi kredit macet. Nah, di samping menggunakan jasa agensi, maka perusahaan bisa secara independen menilai sendiri baik calon debitur lama maupun calon debitur baru dengan menggunakan 6C. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet yang akan berdampak pada likuiditas perbankan. Analisis C6 tersebut meliputi diantaranya yang pertama yaitu karakter atau kepribadian. Di sini menjelaskan bahwa sampai sejauh mana integritas dan kejujuran dari calon debitur dalam membayar kewajiban kemudian hari. Dan yang kedua, capacity atau penilaian capacity cenderung bersifat subjektif dengan menilai kemampuan seseorang melaksanakan kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman. Dan yang ketiga yaitu kapital. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui modal perusahaan atau seseorang yang dimilikinya. Yang keempat, kolateral. Nah, di sini merupakan jaminan yang berupa aset jika pihak peminjam tidak bisa memenuhi kewajiban. Yang kelima, condition. Di sini permohonan kredit diberikan atau tidak diberikan di samping dinilai dari internal calon debitur, maka yang harus dipertimbangkan yaitu keadaan perekonomian secara makro. Dan yang terakhir di sini yang keenam, contents. Konten di sini berkaitan dengan faktor penghambatan baik dari sisi psikologis dan non-psikologis. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.